Seorang pemuda yang baru pindah hari pertama ke Beijing. Kepala pengajaran langsung menganggap bahwa belajarannya pasti buruk. Jadi dia tanpa ragu memindahkannya ke kelas biasa. Begitu tiba di kelas, pemuda itu langsung diejek oleh teman-temannya seperti seorang bodoh. Namun dia tidak menghiraukan ejekan itu. Dia hanya ingin belajar dengan giat. Pada suatu hari, guru mengeluarkan sebuah masalah dunia yang mengganggu para ahli. Dan mengaku bahwa dia membutuhkan 100 hari untuk menemukan jawaban akhir. Namun, hanya dalam 3 detik pemuda itu sudah menyebutkan jawabannya. Jawabannya adalah 3 kali K. Setelah mendengar itu, teman-teman sekelas langsung menganggap pemuda itu berpura-pura pintar. Lagi pula, guru saja menghitung selama 100 hari. Bagaimana mungkin dia bisa menghitung dalam hitungan detik? Namun, guru itu mengatakan bahwa jawabannya sepenuhnya benar. Semua orang mengira pemuda itu hanya beruntung dan sembarangan menjawab. Namun, ternyata dia menuliskan beberapa pemikiran dengan sangat lengkap. Ternyata pemuda itu memiliki kecerdasan tinggi. Hanya karena sekolahnya sebelumnya adalah sekolah menengah atas Hengmiao. Juga merupakan SMA dengan ujian paling sulit dan paling ketat di seluruh dunia. Tujuan pemuda itu adalah untuk diterima di universitas terbaik di negara, Qingbei. Namun, tingkat penerimaan di pedesaan terbatas dan dia masih belum memenuhi syarat. Pemuda itu selalu membayangkan dirinya sebagai anak kaya di ibu kota. Bagaimanapun juga, jika bisa mengikuti ujian Jianjian, dia pasti yang terbaik. Tak disangka, Dewa Takdir memang mengulurkan tangannya padanya. Asisten ini datang menjemputnya kembali ke ibu kota dengan pengawalnya. Pemuda ini baru menyadari bahwa ia adalah tuan muda yang sesungguhnya yang tersisih. Namun ketika dia dijemput pulang, seluruh anggota keluarganya tidak menunjukkan ekspresi yang baik. Tapi di dalam hatinya hanya ada satu tujuan, yaitu masuk ke Qingbei. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak memikirkan gelombang masalah yang terjadi di rumah. Namun bagaimanapun, dia tidak bisa dikeluarkan dari rumah sekarang. Memanfaatkan rasa bersalah ibunya terhadapnya, pemuda itu meminta untuk memindahkan akta kependudukannya ke ibu kota. Setelah mendapat persetujuan, dia juga mengusulkan untuk bersekolah di sekolah yang sama dengan anak angkat. Pada saat itu, anak angkat takut posisinya teroncom. Detik berikutnya, dia malah mengangkat koper sambil menangis dan merengek ingin pergi. Meskipun pemuda ini tidak memiliki perasaan terhadap rumah ini, tapi tidak ada yang bisa menghalangi mimpinya untuk masuk Qingbei. Maka dia langsung mengungkapkan pemikiran anak angkat itu, menunjukkan bahwa koper miliknya kosong. Penampilan ini hanyalah untuk mencari simpati. Lalu dia membuka koper itu di depan umum dan mengungkapkan aktingnya. Anak angkat menyadari bahwa dia menghadapi lawan yang tangguh dan tidak lagi berdebat. Pemuda itu pun memanfaatkan situasi untuk tinggal di kamar tidur mewah yang disukai lawannya. Keesokan harinya, pemuda itu pertama kali berangkat ke sekolah di Beijing. Kakak kedua sengaja membuat anak angkatnya berjalan kaki ke sekolah. Pemuda itu sangat menyadari bahwa jaraknya ke sekolah adalah 50 km. Jika dia benar-benar berjalan ke sana, mungkin kakinya akan hancur. Saat dia ragu apakah harus menelepon ayahnya untuk mengirimkan seseorang, gadis yang disukai anak angkatnya, Xiahua, berhenti di depannya dengan sepeda motor.